Kali ini kita akan membahas tentang hukum kripto. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa haram untuk mata uang kripto atau cryptocurrency dengan ketentuan hukum sebagai berikut. Pertama, pengguna cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung gharar, dahrar, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Yang kedua, cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dahrar, qimar, dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli. Ketiga, cryptocurrency sebagai komoditi atau aset memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya, sah untuk diperjualbelikan. Kita harus tahu bahwa gharar atau tahrir adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Gharar dapat berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut. Sedangkan dahrar itu perbuatan yang menguntungkan diri pribadi tetapi mencelakakan orang lain. Namun, berita yang dikutip dari situs resmi Muhammadiyah, Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fahmi Salim, menyatakan bahwa di dunia Islam belum ada fatwa khusus yang dapat dijadikan pedoman untuk bersama-sama menyepakati hukum uang kripto. Tingkat kebaruan yang cukup rumit, menurutnya membuat para ulama sebagian besar tidak tergesa-gesa memberi hukum, termasuk Muhammadiyah. Sementara itu, aset kripto tidak diawasi oleh OJK. Saat ini, OJK tidak melakukan pengawasan dan pengaturan atas aset kripto, namun diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapeti Kementerian Perdagangan. Sedangkan Bapeti sendiri telah mengeluarkan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan dan pedagang aset kripto yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan transaksi aset kripto. Aset kripto ini mengarah kepada Peraturan Bapeti Nomor 5 Tahun 2019 yang mengartikan kripto aset atau aset kripto adalah komoditi yang tidak berwujud yang berbentuk digital aset menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Menurut saya, jika yang dipermasalahkan alat pembayarannya, kita tahu bahwa alat pembayaran yang sah adalah rupiah di Indonesia. Kalau kita mengartikan kripto sebagai mata uang atau sebagai transaksi pembayaran pengganti rupiah, maka itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Tapi menurut saya, kripto bukan mata uang atau alat pembayaran yang akan mengganti rupiah, tapi lebih ke transaksi perdagangan dalam bentuk digital yang mengacu pada Peraturan Bapeti Nomor 5 Tahun 2019. Dan untuk bertransaksi ke kripto bisa menggunakan rupiah. Kalau kita ingin dalam bentuk dolar, kita pun harus punya rupiah. Dalam arti, kripto tidak mengganti rupiah. Beda halnya jika uang kripto ini bisa digunakan untuk semua transaksi di Indonesia atau mengganti rupiah. Inilah yang akan bertentangan dengan aturan yang ada. Setiap perdagangan pasti ada untung dan ruginya. Yang terlihat nyata pun ada keuntungan dan kerugiannya. Bahkan ada juga penipuannya, apalagi dalam bentuk digital. Tapi, mau tidak mau, kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi perdagangan saat ini, dengan tetap berhati-hati dalam bertransaksi. Beberapa perdagangan digital pun ada yang sudah diblokir oleh pihak pemerintah. Salah satunya saya ambil contoh Binance. Di Indonesia dia tidak bisa diakses, padahal ini sangat populer di luar negeri. Mungkin tidak sesuai dengan aturan atau bertentangan dengan Peraturan Bapeti Nomor 5 Tahun 2019. Di sini pemerintah tahu baik dan buruknya untuk perdagangan di Indonesia, sehingga pemerintah berhak membuka dan menutup perdagangan. Tingkat kebaruan yang cukup rumit yang menurut saya disinilah kita harus lebih teliti dan pahami serta menyesuaikannya dengan perkembangan teknologi perdagangan saat ini dalam menentukan hukum. Sebagai contoh, bank. Ada yang menyatakan bank konvensional itu haram, kemudian seiring berkembangnya adanya bank syariah untuk bisa tetap menggunakan jasa perbankan. Jadi, menurut saya perkembangan saat ini dan penafsiran hukum itu sangat penting dalam menentukan hukum, terutama dari segi agama. Terima kasih sudah menyimak. Ini hanya pandangan saya tentang hukum kripto. Jika kalian punya pandangan lain, silakan komentar di bawah ini.